Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau begitu sebelum itu Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Kono. Jadi Pak Tahiran, hadir, Faris, ini Tanjung, hadir, Sela, Hadir. Paman, Hadir. hadir semua ya. Tapi sebelum itu agak yang kita baca, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah, langsung saja. Kedengarannya sangat sulit, tapi sebenarnya ini materi yang sering banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matematika sosial. Tapi sebelum masuk lebih jauh, saya ingin langsung berbicara. Siapa yang dalam 2 minggu terakhir ini membeli sesuatu mendapatkan diskon, silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, Saya beli mobil dapat diskon 10% Pak. oke, kalau itu kamu merasa untuk didapatkan diskon atau karena harga barangnya sudah patut ingat sejak lama? Dua-duanya Pak. Tapi jujur diskonnya bikin tambah yakin. Oke, saya paham. Ada juga kan yang pernah dapat cashback? Saya pernah Pak. Banyaknya langsung dipotong atau banyak penuh? Bayar penuh, baru saldonya nanti diberikan di lapangan. Nah, dari 2 pengalaman saja sudah muncul satu pertanyaan menarik. Apakah diskon dan cashback membuat pembeli sama-sama hemat? Sebelum lanjut, apakah materi ini baru bagi kalian atau pernah disebut sebelumnya? Pernah, Pak. Yang belum itu dalam. Bagus, berarti hari ini kita bangun fondasinya dulu. Sekarang sebelum kita masuk ke topik, saya ingin kita minta kembali cakupan dari matematika sosial. Silakan sebutkan apa saja yang termasuk perjalanan. Tidak usah buru-buru, boleh menjawab siapa saja. Saya, Pak. Ya, saja. Diskon. Diskon, ya. Yang lain? Saya Pak. Ya, mohon maaf. Cashback juga termasuk ya Pak. Ya, iya benar. Ada kan? Saya, Pak. Ya, Komisi, Pak. Biasanya kalau jualan rumah dapat komisi. oke, bagus. Apakah ada lagi? Saya Pak. Pak, Pak PPN kalau bukan untuk Yang lainnya ada lagi kah yang mau berapa? Di pelajaran dulu soal berat barang kemasan. Ya, tepat sekali. Masih ada nanti selain itu ada besi, harga kotor, potongan bunga, dan beberapa variasi potongan lainnya. Semua ini akan kalian butuhkan nanti ketika berperan menjadi pembeli dan penjual. Pak, nanti kami bakal langsung suruh beli benar ya. Ya, tapi bukan sekarang. Kita akan dulu teorinya supaya nanti kalian dapat bermain peran dengan baik. Ada yang sebagai pembeli, ada yang sebagai penjual. Siap. Siap. Baiklah, kita mulai dengan contoh yang sederhana tapi sering kalian temui. Saya minta kalian memperhatikan langkah-langkahnya ya, bukan hanya hasilnya. Jadi ini salah satu contoh dari permasalahan yang diketahui sebuah jaket harganya 250.000 rupiah, kemudian didapatkan diskon 20%. Ditanya harga teman harga yang harus dibayar setelah diskon. Maka dijawab diskon 20% itu sama dengan 0,2. Potongan harganya sama dengan 0,2 dikali 350.000, hasilnya adalah 70.000. Maka hasil setelah didiskon dari harga jaket tersebut 350.000 dibagi 70.000 rupiah sama dengan 280.000. Jadi potongan harganya harus dibayar setelah mendapatkan diskon untuk membeli jaket tersebut adalah 280.000 rupiah. Kemudian tentang matematika sosial, jadi bagaimana anak-anak, apakah sudah jelas? Sudah Pak. Baik, mari Bapak Ibu sampai sini. Selanjutnya kalian akan dibagi 3 kelompok besar. Nah, 2 kelompok besarnya itu adalah kelompok pembeli dan 1 kelompok sini adalah penjual. Dan hanya terdiri dari 3 orang saja yang sebagai penjual. Apakah di sini ada yang ingin jadi penjual? Oke, jadi yang akan jadi penjualnya adalah Pak Giba, Beris,
dan dia untuk kalian bertiga bisa lebih dari barisan lebih agar yang lainnya lebih gampang gitu. Untuk yang dari sini dalam kelompok kedua, Pak Guru kita berhitung dari 1 sampai 2, mulai dari sisi kanan Pak Guru dari Pak Guru itu 1 sampai 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Jadi kelompok 1 akan di sebelah kanan, kelompok 2 akan di sebelah kiri. Kita akan mengambil nanti yang ada di belakang. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling kita tunggu, yaitu tatip jual beli. Tentang pembayaran yang dipakai di sini bisa dibilang cukup baik karena kalian akan mendapatkan 3 cek sebesar 100.000 rupiah dari bank basis balas untuk masing-masing kelompok pembeli. Nah, untuk kelompok penjual, setiap penjual melayani pembelian dan menawarkan pilihan kelompok yang diambil setiap kelompok pembeli. Nanti kalian akan ditantang untuk menggunakan cek uang dari bank beasiswa ini untuk membeli dagangan dari para pedagang yang ada di sekolahan. Tenang saja, bayar kalian akan sah. Jadi apakah kalian sudah siap? Siap. Tapi meskipun ini hanya bermain anggap saja ini langsung kembali. Oke, Pak. Jadi ya kelompok 1 dapat 3 cek untuk membeli barang. Terima kasih. Silahkan masing-masing di sana ada dibagi untuk Selamat datang di toko aku. Aku menjual pulpen dengan harga 2.000 per buah. Hari ini tersedia 3 pilihan promo. Silakan pilih salah satu. 1. Diskon 10% untuk setiap pembelian. Yang kedua, cashback 20% dari total transaksi. Yang ketiga, paket hemat dari 5 pulpen hanya 8.000 berlaku pelipatan. Kalau pakai hemat 5% berarti 10.000 ya Bu, tapi ini kan jadinya 8.000 ya. Betul. Cashback itu persen ya Bu, jadi dari total pembelanjaan ya. Iya, dan total belanja dibayar penuh dulu, cashback dicatat. Oke, saya mau beli 5 pulpen dan memilih paket hemat saja Bu. Oke. Pandu, ya Pak, makasih Bu. Iya, Kami beli 3 pulpen dan memilih cashback 20% Bu. Terima kasih Bu. Selamat datang di lapak aku. Aku menjual buku tulis harga 8.000 buku. Promosi sedia 1. Diskon 20% untuk pembelian minimal 2 buku. 2. Cashback 10% dari total belanjaan. 3. Beli 3 buku mendapatkan voucher diskon 25% untuk pembelian berikutnya. Voucher itu tidak bisa dipakai sekarang ya? Tidak bisa, itu baru bisa dipakai pada pembelian berikutnya. Jadi yang berbeda. Kalau dibeli 2 buku langsung diskon sekarang berarti. Betul. Kami beli 2 buku dan memilih diskon 20%. Baik, diterima 12.800-nya ya. Terima kasih sudah membeli di lapak aku. Kami beli 3 buku dan memilih voucher. Baik, diterima 24.000. Terima kasih sudah percaya untuk beli di produk aku. Selamat datang, kami menjual pengganti seharga 5.000 per 2. Promo yang tersedia 1. Diskon 15%. 2. Setiap pembelian kelipatan ganda mendapatkan cashback 25%. Yang ketiga, beli 2 penggaris gratis 1 pensil kecil. Bonus tidak bisa digabung dengan promo lainnya. Tidak bisa, harus memilih 1. Kalau tidak butuh pensil, bonusnya jadi kurang terasa. Itu tergantung kebutuhan pembeli. Kami beli 1 penggaris aja ya. Berarti ini diskon 15% ya.
Tesya. Terima kasih sudah menjadi bantu kami. Kami membeli 2 penggaris yang dapat 1 pensil gratis, Bu. Oke, terima kasih sudah memborong 2 ini penggaris sama pensil satunya ya. Terima kasih ya teman-teman. Baik, karena vaksin sudah dari katanya bisa ditunggu masing-masing kelompok lagi ya. Ya, makasih. Bisa maju presentasi kelompok satu orang saja. Silakan bisa dibuka presentasi masing-masing kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pembelian di penjual tadi. Di penjual pertama, untuk harga satuan itu 2.000. Kalau satu membeli 50 pen, harga normal itu 5 dikali 2.000 sama dengan 10.000. Kita hematnya itu 8.000. Di penjual kedua itu membeli buku, harga satuannya 8, kelompok 1 membeli 2 buku. Untuk harga normalnya itu 2 dikali 8.000 sama dengan 16.000. Sedangkan dapatkan diskon itu 20% dikali 16.000 sama dengan 3.200. Harga setelah diskon itu 12.800. Untuk dijual 3 itu penggaris, kelompok 1 membeli penggaris harga satuannya itu 5.000. Membeli penggarisnya itu 1, untuk diskonnya itu 15%. 15% dikali 5.000 sama dengan 750 perak. Harga setelah diskon itu 4.250. Untuk makan kelompok itu dari dijual 1 sampai dijual 3 itu 25.050. Saya mewakili kelompok 2 dari hasil pembelian tadi. Yang pertama, pulpen, harga satuan 2.000, belinya 30 pen, harga totalnya 3 kali 2.000 sama dengan 6.000. Cashbacknya 20% kali 6.000 sama dengan 1.200. Uang dibayar yaitu 6.000. Yang kedua ada buku, harga satuan 8.000, membeli 3 buku, harga totalnya 3 kali 2.000 sama dengan 24.000. Promonya voucher diskon 25% pembelian berikutnya. Yang terakhir ada penggaris, harga satuan 5.000, membeli 2 penggaris, harga total 2 kali 5.000 yaitu 10.000. Promo gratis 1 pensil kecil. Total uang yang dibayarkan adalah 40.000. Baik, jika perwakilan suami sudah maju dan menjelaskan hasil temuannya di lokasi jual beli, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Presentasi jalannya. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena data sudah lengkap, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu analisis dan debat. Ingat yang kita perdebatkan itu bukan sekedar hanya langkah saja, tapi kita berpikir di balik pilihan tersebut. Debat bisa dimulai dari kasus penjualan pulpen. Apakah kalian sudah siap untuk berdebat? Sudah siap, Pak. Debat bisa dimulai dari sekarang dengan topik awal pembahasan pembelian pulpen. Untuk kelompok 1, kami memilih pakai hemat karena manfaatnya langsung terasa. Totalnya 50 pen harga 10.000. Tetapi kami cukup membayar 8.000, tidak tergantung pada transaksi berikutnya. Justru disitulah perbedaan cara pandang kami. Bagi kami, pembelian bukan satu kejadian tunggal, melainkan proses yang berulang. Cashback 20% dari 6.000 menghasilkan 1.200. Itu tidak kecil bila dikumpulkan bisa buat jajan. Tapi menurut kami lebih hebat ketika kami tahu tujuan kalian juga nanti berkuliah lagi kan. Tidak mungkin dari mulai awal sampai akhir semester masih menggunakan pulpen yang sama. Pasti di tengah jalan ada aja yang bilang buka dan lain-lain. Benar, namun fokus kami bukan hemat saat ini, melainkan nilai jangka panjang. Nah, pilihan kalian kan dalam menentukan kita membeli kembali ke
Cashback hanya menjadi catatan kwitansi pelanggan. Tepat, dan itu memang asumsi kami. Pembeli alat tulis umumnya membeli berulang, bukan sekali seumur hidup. Baik, kelompok pembeli satu membayarkan pembeli itu hanya satu kali, sedangkan kelompok pembeli dua itu membayarkan pembeli itu berulang kali. Keduanya logis namun dimulai dari asumsi kebutuhan yang berbeda. Langsung ke babak kedua dari perdebatan, kita lanjut pada kasus pembelian buku. Bisa dimulai. Diskon 20% langsung turunkan harga dari 16.000 menjadi 12.800. Ini pilihan yang paling relevan bagi pembeli yang membutuhkan buku pada saat itu juga. Kami tidak menolak diskon, namun voucher 25% memberi peluang daya beli lebih besar pada transaksi berikutnya. Lumayan pada potongan 1/4 harga aslinya. Kalau misal kita beli 10 buku di toko tersebut lagi, kita yang asalnya harganya 80.000 bisa jadi 60.000, lumayan 20.000 bisa buat yang lainnya. Kembali lagi, itu bergantung pada apakah pembeli akan datang kembali atau tidak. Ya, dan kami berasumsi siswa pasti membeli buku lagi. Tidak mungkin kan siswa melihat hasil papan tulis dari gurunya tanpa ditulis. Jadi, voucher bukan asumsi kosong menurut kami. Dari sudut pandang penjual, voucher membantu memastikan pembeli kembali ke toko saya, bukan ke toko lain. Namun bagi pembeli yang uangnya terbatas pada hari itu, diskon langsung terasa lebih berat. Ini menjadi perdebatan antara subsidi langsung sekarang atau investasi jangka panjang. Bedanya berbeda, tapi logikanya serupa. Kemudian kita akan masuk ke babak akhir dari perdebatan ini, tapi kita akan membahas kasus pembelian dari penggaris. Bisa dimulai perdebatannya dari kelompok satu. Oke. Diskon 15% jika semua jika pembeliannya membutuhkan pembelian, diskon adalah pilihan yang paling relevan. Kami memilih bonus karena nilai tidak selalu diukur dari angka uang. Pensiun kecil gratis memberi fungsi tambahan. Ini bisa digunakan sebagai opsi kalau rekan kami hilang. Namun, bila pembeli tidak membutuhkan pensiun, bonus tersebut tidak bernilai. Yang ada cuma menghamburkan uang. Betul. Dan justru itu pelajarannya. Promo hanya efektif jika sejalan dengan kebutuhan pembeli. Aku mengubah promo ini dengan cara lain agar pembeli menemukan pandangannya sendiri. Karena terkadang harga bukan pada angka, melainkan pada cara kita melihatnya sebagai suatu nilai, bukan sebatas objek berkala. Bagus sekali kata-kata dari penjualnya. Ya, Jika penjual dua lama pembeli, banyak pembuat, banyak juga asumsi. Tidak ada suara yang benar dan salah sejauh ini. Yang ada adalah alasan berbeda untuk kebutuhan yang berbeda pula. Untuk kita mengenai perdebatan hari ini, saya ingin kita berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya terjadi tadi. Apakah itu hanya sekedar menghitung buku penggaris atau ada makna lain dari cara yang berbeda? Pertama kali jujur dulu, apakah keputusan kelompok pembeli satu itu logis atau benar atau salah? Iya. Bagaimana dengan kelompok pembeli dua, apakah salah juga? Iya. Dan alasannya bukan karena kalian kebetulan menghitung dengan benar. Alasannya karena pilihan kalian itu konsisten dengan tujuan dan asumsi yang kalian pegang itu. Saya ingin juga suara hati masing-masing dari kalian sebelum saya tutup. Menurut kalian apa pelajaran terbesar yang bisa diambil dari hasil kegiatan belajar mengajar itu? Saya baru sadar, pilihan kami hanya paling hemat. Kalau pembeli tidak kembali ke toko, kalau kita padam, kami pembeli datang berkali-kali ketika kami minta. Oke, menarik. Jadi pilihan tergantung dari cara kita membayangkan dunia pembeli. iya Pak, ternyata bukan cuma hitungan, tapi situasinya. Kami pikir strategi jangka panjang itu pasti lebih unggul, tapi ternyata kalau uang seseorang terbatas segini, diskon langsung bisa lebih gratis. Berarti strategi jangka panjang lebih tepat kalau kebutuhannya itu tidak mendesak. Betul Pak, saya jadi lihat sisi lain.
Saya merasa kedua kelompok benar, tapi benar untuk alasan berbeda. Diskon, cashback, dan bonus itu tidak sama, tapi relevan tergantung orangnya. Jadi apa yang menentukan pilihan kalian? Kebutuhan dan prioritas, bukan hanya angka. Jadi hari ini kita sudah menjalani proses kegiatan belajar yang sangat panjang, mulai dari mencatat data, membandingkan harga, sampai berdebat strategi, sampai melihat pilihan dari berbagai sudut. Saya senang kepada semua kelompok yang telah berpartisipasi dengan aktif. Kelompok pembeli sudah menjadi kelompok pembeli yang cerdas, sedangkan untuk kelompok penjual kalian sudah dapat melayani pembelinya dengan baik dan ramah sekali. Saya senang bukan karena kalian dapat angka yang benar, tapi karena kalian berani mempertahankan logika dan asumsi pribadi kalian masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian akan sering berhadapan dengan pilihan yang sama-sama masuk akal. Aritmatika sosial ini membantu kita melihat bahwa keputusan bukan hanya soal angka murah atau mahal, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, atau apa yang kita tanggung konsekuensinya. Logika itu bukan tentang memenangkan debat, tetapi untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan? Sangat menyenangkan. Baik, kalau begitu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kelompok pembeli 1, kelompok pembeli 2, dan kelompok penjual. Karena kalian sudah bekerja sama dengan aktif dan saling beradu argumen dengan baik. Pak Guru, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur katanya yang kurang menyenangkan di hati para murid-murid sekalian. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.